Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Kalau di video sebelumnya saya sudah berhasil mengganti baterai packnya si Black & Decker Dustbuster. Ini agak aneh ya, karena waktu itu kan saya udah ganti baterainya, tapi saya belum nemu gitu charger sama dudukan yang kayak gini nih ya. Kenapa ini jadi penting? Karena bukan cuma masalah dockingnya, tapi chargernya itu walaupun dulu yang saya punya karena belinya dari luar itu inputnya 110 volt, tapi nggak masalah. Tapi outputnya 17 volt AC, bukan DC loh ya. Saya juga tadinya bingung, masa sih AC? Tapi ternyata emang benar setelah saya baca gitu ya di internet. Dan yang lebih penting lagi bukan itu, saya udah coba dong, itu kan ada kontaknya tuh ya tadi di ininya, di dockingnya. Saya kasih arus DC, itu ada bau-bau kebakar gitu di dustbuster saya ini. Tapi untungnya ya dia cuman lampunya doang kayaknya, jadi ada sirkuit lampu nyala kalau misalnya pas di charge lampunya merah gitu ya, bagian situnya aja yang kebakar. Jadi pas begitu saya charge, saya ganti baterai, itu nggak masalah, tetap nyala kan. Di video yang sebelumnya itu dia nyala gitu, dikasih baterai yang baru gitu ya. Jadi makanya kenapa di sini saya memutuskan pengen bikin port charger baru, karena kan nggak bisa pakai dari situ. Dan dudukan charging dock saya tuh nggak ketemu sampai sekarang sih. Kalaupun ketemu juga agak ribet juga, karena kan dia 110 volt plus lagi dia AC. Kalau ntar rusak apa gimana, ada yang jual tapi mahal. Dan ngapain gitu, apa sih cita-citanya dia tuh pakai adaptor 17 volt AC gitu kan, bukan DC loh ya. Again, ini mungkin saya sendiri juga nggak percaya tadinya, cuman saya baca di internet dan saya udah ngelakuin sendiri, walaupun sebenarnya percobaannya sangat-sangat tidak ilmiah gitu ya, agak barbar. Ya udah, kalau emang bener dia DC harusnya dikenain arus DC, nggak apa-apa dong, karena kan saya udah urut plus minusnya udah tahu gitu kan. Dan lagi kalaupun misalnya emang AC harusnya dia nggak masalah kan, ya nggak tahu juga sih. Tapi faktanya waktu itu pas begitu dikasih arus DC, ya ada bunyi tes gitu dikit dan agak bau-bau gosong, ada asapnya ya. Inilah sayangnya nggak di videoin gitu ya, cuman ya that's why makanya kenapa ini perlu bikin. Karena pas dites baterainya udah habis lah ya kan, udah dipakai sekali itu sampai habis banget baterainya. Kemudian oke, sekarang kita mulai buka nih ya. Saya juga kemarin agak lupa ingat bukanya, tapi saya ingat saya sih nggak ada yang aneh nih ya bukanya. Nanti pas di dalam aja tuh pas buka ininya, buka si Cyclone baling-balingnya itu aja yang aneh. Pas buka ini sih biasa. Nah itu yang Cyclone putih di atas itu kan baterai packnya yang di bawah nih ya. Oke, itu sebentar saya adjusting something di komputer dulu, agak susah emang sih. Oh iya, di sini kalau misalnya warnanya agak beda itu karena emang saya pakai lighting baru ya. Saya pakai, kalau kemarin masih pakai lampu biasa, ini pakai lampu yang Philips True Force yang 40 watt, jadi warnanya lebih natural gitu kelihatan ya. Si Black & Decker ininya, itunya electric screwdrivernya warnanya pas bener. Si yang buat tatakan keyboardnya juga warnanya pas birunya, dan si Black & Decker pegangannya juga pas warnanya birunya. Oke, ini pas saya cabut nih ya, harusnya saya mau pasangnya di bagian bawah dong ya, di bagian bawah, karena nggak ada tempat lagi kalau di atas gitu kan. Dan lagi dia paling dekat sama baterai gitu ya. Jadi intinya di sini saya mau pasang si charger itu, kasih colokan female kan, charger adaptor colokannya male kan, yang 5,5 mili 2,1 mili panjang sama diameternya, mau ditaruh di bagian bawah karena emang ada tempat bunderannya. Cuman ini dia, nah ini yang susah cabut yang di atasnya itu ya, agak-agak lupa ingat, cuman ya tinggal diurut-urut dikit kayaknya ntar dapat gitu kan. Masalahnya mau masang port charger di bagian bawah gitu ya, tempatnya ada dikit, dan emang kelihatannya emang disediain sama dia tuh di bawah itu, selain di tempat untuk docking itu ada bunderan tapi masih ketutup plastik, jadi mungkin perlu dibor atau kalau pakai tang takutnya ntar pecahnya jelek atau mungkin malah melebar pecahnya gitu kan. Nah itu yang saya bilang, yang saya pegang tuh itu lampu itu yang bunyi tes gitu, ada asapnya pas begitu saya kasih arus DC ya, di
kontak untuk di dockingnya itu yang ada dua kiri kanan, saya pikir plus minus, tapi ternyata karena AC dia bukan plus minus gitu kan. Oke. Nah, mau taruh di bagian bawah ini yang saya bilang agak-agak ribet banget itu untuk buka yang bagian atasnya, karena dia ada kayak slot naik turun yang buat ngebersihin apanya lah ya gitu, saringan penghisap debunya. Nah itu yang bawa baterai packnya, yang atas tuh dinamonya gitu ya sama baling-balingnya. Tapi yang penting sebenarnya adalah di cangkangnya itu, karena kan kita mau narok dan port charger female yang saya punya itu saya juga mungkin salah sih ya. Jadi belinya itu emang yang bukan yang kabel, yang tapi ada jacknya di belakang. Jadi kabel tinggal dimasukin di baut gitu ya, tinggal di sekrup. Saya pikir tadi biar nggak repot daripada nyolder apa gimana, ternyata saya salah dong. Jadi itu ini ya ini agak berpikir-pikir lama gitu ya, kayaknya nggak muat nih, tapi ya udahlah, coba aja tes dulu. Itu kan yang saya bilang tuh itu kontak buat dockingnya itu ya, yang which is itu bukan plus minus, padahal di baterainya emang ya baterai kan DC kan plus minus, tapi kesananya dia nggak plus minus loh, ada something. Dan kenapa saya berani ngelangsungin, karena di battery pack yang saya beli itu dia udah ada BMS-nya, jadi udah ada proteksinya gitu ya kalau misalnya ngecas kelamaan atau gimana. Dan biasanya di charger zaman sekarang itu juga udah ada, walaupun ya minim banget, cuman intinya at least nggak apa-apa lah toh, karena ini ngecharge-nya kayaknya nggak bakal sampai seharian banget gitu ya, karena kalau saya lihat dia pakainya voltnya lebih tinggi daripada baterainya, jadi kurang lebih biasanya lebih bisa lebih cepat gitu ya. Sama kayak waktu mainan anak saya itu yang motor buat anak kecil yang pakai listrik, itu kan baterainya 6 volt, saya kasih 8 volt, itu dia ngecharge-nya lebih cepat ya, walaupun jangan, jadi misalnya kalau pakai 6 volt aki 6 volt kita kasih charger 6 volt mungkin bisa 10 jam ya, anggaplah ya 8 jam, misalnya 8 jam atau 6 jam gitu ya. Nah begitu kasih 10 volt dia nggak nyampe 2 jam udah penuh, dan kalau lebih itu panas ya, itu manual ya, kita sendiri harus memantau. Tapi kalau ini enggak, karena apa, kita toh juga nggak mungkin ngecharge ditinggalin lama-lama ya, mungkin sih bakal kejadian tapi kita belum tahu gitu ya. Kalaupun ntar ada mungkin saya akan buat video, mudah-mudahan enggak ya. Nah ini yang saya masih penasaran gitu kan, untung saya buka, karena apa, ternyata di dalam itu tempatnya, ini dia masalahnya nih. Jadi di dalam itu yang ada lingkaran tuh yang tadi saya kasih ya, itu tempatnya itu gimana ya, ngepas sih, sempit sebenarnya, nggak masuk dia tempatnya nggak masuk. Cuman tadinya ya saya pikir dipaksa gitu ya, entah di solder di apalah ya dengan kekerasan gitu, cuman kayaknya enggak deh, takutnya karena dia itu ada kontak kiri kanan segala macam, ntar malah merusak struktur dari tempat battery packnya itu loh. Itu kan battery pack yang di dalam, jadi bungkusnya lah ya, bungkus yang putihnya itu. Jadi untungnya sih saya belum sempat gelap mata untuk sampai maksa ngerusak, karena udah capek banget, karena ini udah lama ya pengen saya lakuin, udah lama banget. Nah cuman begitu ngelihat ini kan kayaknya nggak pas ini tempatnya nih. Itu kan yang tadi saya bilang tuh, yang saya pegang itu kontak buat di dockingnya ya, docking chargernya yang saya nggak ketemu. Nah ini masih ngira-ngira, masih ngeliat-liat gitu, karena apa, dia walaupun saya paksa masuk situ, itu tetap di bawahnya kealingan sama baterai, karena dia pas banget langsung ke baterai gitu. Makanya kayaknya ini bisanya tuh pakai jack female, tapi yang bener-bener cuman jacknya aja gitu, nggak ada bungkusnya, nggak ada bautnya, nggak ada apanya gitu, jadi benar-benar cuman yang jack biasa gitu ya. Gimana lagi caranya ya, kita udah tahu ini nggak bisa, tadi pakainya kecil. Sementara saya udah pesan tapi belum datang, apa ada cara lain nggak?
mungkin nggak port yang Anda itu bisa dibuka, walaupun susah sih kayaknya, paten banget gitu ya, apa dia nggak ada skrup, nggak ada apa, nggak ada klem, nggak ada apa gitu kan. Itu sempat mikir gimana caranya, atau ini sempat kepikiran juga, oh ya udahlah ambil dari port charger itu aja gitu kan. Karena kalau ini kan saya tes tuh kan, jadi ini baterainya kan udah habis gitu ya, udah mati, tapi pas saya tes di port charger itu dapat itu ya, readingnya itu juga nggak kebaca ya, apa layarnya. Nah itu dia layarnya. Nah waktu saya tes gitu, kalau di sini oke pasti, karena ini langsung ya, nggak lewat PCB yang tadi saya bilang waktu itu kebakar gitu ya. Di sini oke dapat, walaupun dikit banget gitu kan, cuman berapa 0,00 berapa volt gitu ya, tapi at least ada dia. Nah kemudian sempet sih saya kepikiran gitu, ya udahlah pakai yang depan aja gitu kan, yang buat apa di docking itu, bisa nggak sih dia dari situ gitu kan. Nah ini lagi mau ngetes nih. Oke, nah kalau dari yang depan itu ke detect nggak dia, apa nyambung nggak itunya. Kalau dari sini kan dapat nih. Oke, tadi ya tinggal berapa ya, sekarang mungkin tinggal 0, tadi 0,023 volt ya. Nah, tegangannya normalnya kan itu 14,4. Nah oke, kalau dari sini kan juga pasti dapat tuh 0, something tuh ya, tuh dapat ya. Nah ini lagi mengurut sih ceritanya, lagi mengurut gitu kan. Oke, kalau yang sini dapat, tadi kan kayaknya ada yang kebalik, karena kan itu apa, kelihatan tandanya negatif gitu ya, terlalu kecil di sini tapi ya, makanya tadi saya balik itunya. Tapi saya sempat mikir apa yang dari sini juga kena efek AC itu ya, cuman nggak tahu, kayaknya sih enggak harusnya. Nah karena PCB-nya tuh nggak ada, itu kan dinamo, langsung ke dinamo ini ya, langsung ke dinamo si Cyclone itu. Nah di sini juga enggak, ini tetap tuh plus yang kiri, kanan yang minus gitu ya, makanya udah saya tandain pakai spidol tuh. Nah cuman, nah ini kan akhirnya mau ngurut kalau ke belakang gimana nih. Nah kan dapat loh, dapat tuh tegangannya, walaupun ya itu mungkin karena emang si PCB-nya itu kemarin udah kebakar gitu ya, pas kena arus DC, jadinya saya sekarang udah bisa langsung apa gimana, nggak tahu juga sih, karena agak capek gitu kan, mikir aduh ini udah pesan tapi belum datang gitu kan. Jadi nanti di video berikutnya kalau datang saya akan buat ininya. Nah sekarang ini tuh gimana gitu, apa tetap mau pakai yang ini. Nah sekarang saya balik lagi nih. Oke, ini kegedean tuh ya, lihat ya, kegedean dia nggak muat. Jadi yang tadinya saya mau tuh ijo-ijonya dicabut gitu ya. Nah ini pun dia tuh panjang juga, jadi pas dia bisa misal taruh di situ gitu ya, taruh di yang putih-putih, di lem atau dipakai apa, lem tembak, ke belakangnya itu dia kepanjangan, dia nonjok. Kalau dia nggak masuk ke dalam itu kotak yang tengah itu, nah yang itu dia tuh nonjok gitu. Jadi mau dikikis, tapi karetnya keras loh, karetnya keras. Jadi gimana? Oh, yang penting mungkin ijo-ijonya harus dilepasin dulu kali ya. Nah ternyata nih kan mau nyoba, kalau dari dalam gimana nih, bisa nggak sih masukin dari dalam gitu dong ya nggak? Kita harus coba berbagai cara dong. Ternyata nggak keluar juga sih. Jadi dari dalam itu ini rapat dia ya, rapat banget. Tadi kan mau dipaksa gitu kan, gimana bisa apa enggak. Jadi hijaunya tuh masuk, nah yang hitamnya enggak. Tadinya kan apa dikletek atau dikikis yang hitamnya, tapi lama banget, PR banget gitu kan, pakai amplas pakai apa, sementara pegangannya kecil gitu kan, atau mau pakai apa gitu. Nah ini masih karena bingung gitu kan. Oke, ada cara apa lagi? Ada cara apa lagi ya? Lihat-lihat kotaknya, lihat-lihat kotak si apa, bungkus battery packnya itu ya. Ada cara lain apa enggak gitu ya, supaya dia tetap bisa pasang, apa dia dinonjok keluar banget misalnya gitu ya. Tapi ya masalahnya tadi kan dia nggak bisa masuk. Apakah tadi sempat kepikir gitu ya, disolder aja di lubangnya, digedein jadi dia nonjok keluar, walaupun jelek sih,
nonjok keluar banget, cuman kayaknya terlalu, karena gini, walaupun dia nonjok keluar banget, belakangnya tetap panjang karena space di belakangnya itu sedikit banget sampai dia kena ke baterai gitu. Jadi clearance-nya itu kecil banget, jadi nggak bisa juga walaupun dipaksa gitu dia sampai keluar setengahnya, tetap nggak bisa tuh kan. Nah, karena di situnya dia kan nanti ditaruhnya pas di atas. Nah, di situ loh, di atas baterai. Kena BMS-nya baterai paling nggak. Kena BMS-nya atau mungkin bahkan kena ujung kepala atas baterainya itu. Jadi makanya tadi saya taruh lagi. Nah, ini kan. Oke, kayak gini gimana kalau dia misalnya dijorokkan keluar banget gitu ya, keluar situ tadi kan. Panjangnya misalnya 1,5 tuh sampai keluar gitu kan. Nggak bisa juga karena kan dia cuma sepertiga aja yang bundar. Yang kalau mau setengahnya itu berarti kan ada segi empatnya lebih gede lagi gitu intinya kan. Nggak bisa juga. Nah, ini kan lagi mikir nih, nggak ada clearance, nggak ada tempat, lubangnya juga nggak cukup gede. Tapi sebenarnya sih walaupun kalau lubang kita bisa gedein gitu ya, tapi clearance jarak ke kedalamannya itu loh, di dalamnya itu yang dia udah mentok kena BMS, kena ujung baterai itu yang nggak bisa dia papain lagi gitu. Nah, ini mulailah gelap mata gitu kan ya. Oke, ini desperate pakai cara kekerasan. Jadi yang hijaunya lah gimana kalau kita keluarin dulu, dengan harapan saya tuh ada kabel menjuntai atau apa gitu ya. Jadi coba gitu kan yang hijaunya kalau kita pisahkan dari yang hitamnya gitu, apa jadinya kan. Susah ternyata susah beneran itu. Susah nggak itu aja udah mau diungkit gitu aja udah susah ya. Tadinya kan saya nggak mau pakai cutter nih karena takut kena tangan kan. Dulu udah pernah tuh kena tangan, wow, darahnya muncratnya asik tuh. Cuman kayaknya gelap mata juga sih akhirnya pakai cutter. Cuman hati-hati banget ya. Ini sangat tidak disarankan ya. Ini karena emang udah gelap mata banget, udah mikir kayaknya bisa nih bongkar gitu kan. Nah, udah nih bongkar, kebuka. Masalahnya begitu dia udah kebuka gitu ya, ternyata dia nggak ada kabel yang menjuntai. Dia itu cuman kayak ada pin besi 2 yang nyambung dan akhirnya patah gitu. Patah, jadi sambungannya di dalam, masih jauh di dalam si karet-karet itu, nggak bisa lah dia apain kan. Oke, that's it, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Begitu udah ngeliat, Oke, itu udah udah inilah, udah nggak ada yang bisa saya lakukan lagi kecuali menunggu si portnya itu gitu ya. Jadi tadi ini masih nyoba kalau misalnya dicabut gitu yang hijau-hijaunya ya, dengan harapan tetap ada kabel yang keluar, jadi bisa disambung, disolder gitu ya misalnya. Walaupun tetap ada masalah karena kan kalau hijaunya udah keluar, yang hitamnya aja itu kan masih tetap lebih gede. Jadi kerjaannya tuh masih panjang banget. Ini belum lepas ini hijau-hijaunya. Jadi tadi cuman berhasil ngelet gitu aja, dan si hijau-hijau ini belum keluar. Jadi akhirnya tadinya saya ungkit gitu, si hijau-hijaunya diungkit pakai si itu ya, alat yang besi itu yang sebelah kanan. Bisa, tapi akhirnya putus, lepas ininya, konektor kan, konektornya DC itu ada 2 ya, plus minus, itunya lepas. Nah, itu dia yang jadi masalah gitu kan. Nah, ini tuh hijau-hijaunya udah berhasil lepas, udah putus gitu ya. Nah, terus kan kalau dia lepas karena nggak ada koneksi apa-apa kan, jadi saya sambungin lagi walaupun belum dilem ya. Cuman pengen make sure aja bahwa dia tetap checking continuity gitu ya, bahwa dari port female-nya itu masih nyambung ke port yang itu, yang hijau itu ya. Ternyata koneksinya kadang nyambung kadang enggak gitu ya, karena kan emang dia pinnya ketanam di dalam gitu ya. Jadi kadang iya kadang enggak, jadi ya
eh, ya udah rusak sih. Intinya si port female ini udah rusak. Bahkan kalaupun kita bisa papas, kita bisa kecilin, tetap aja nih udah rusak jadinya, karena saya cabut itu putus di dalam gitu ya, besi-besi pinnya, pin 2 yang plus sama minusnya itu putus gitu ya. Ya udahlah, ini kadang nyambung kadang enggak gitu, jadi tes cek continuity itu dia kadang nyambung kadang enggak, jadi ya udahlah, terpaksa kita nunggu port female yang 5,5 2,1 mm itu datang gitu ya, baru nanti kita akan pasang. Oke, nah ini dia yang udah hancur, ini aslinya gitu ya, sebelum dihancurin sama saya. Oke, begitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.